Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. amin. Kita akan membahas siapa saja, negara mana saja yang memiliki peluang untuk maju ke Piala Asia U17. Walaupun kita tahu ya, sekarang ini kan yang akan dihitung adalah dari 3 tim teratas dari setiap grup. Bro Ipung, Ya, gimana nih bro? Siapa aja yang kira-kira akan lolos? ya terlepas dari masih adanya pertandingan-pertandingan yang justru lebih menentukan nantinya, Mhm, memang ada beberapa grup yang sudah menyelesaikan pertandingan dan mhm, sudah ketahuan siapa yang dari grup ini siapa yang akan keluar. Seperti mhm, contoh dari grup A. Dari grup A itu yang sudah pasti keluar adalah juara grupnya adalah Jepang. mhm, Kemudian dari grup G itu Australia. Karena di pertandingan terakhir mengalahkan runner up-nya China gitu loh. mhm, Kemudian Iran juga bisa keluar. Dan yang agak mengejutkan, Uzbekistan yang berhasil mengalahkan Korea sehingga dia menjadi juara grup otomatis gitu. mhm. Karena Korea sendiri juga tinggal menunggu satu pertandingan lagi melawan Brunei Darussalam. Sementara kan mereka Sri Lanka sudah mengundurkan diri, jadi itu tidak dihitung. Mhm, Nah, dari hasil dua pertandingan Uzbekistan dia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam, juga berhasil mengalahkan Iran. mhm. Mengalahkan Korea Selatan, sorry, gitu loh Ya, bro. ya. Jadi ini memang agak sulit juga nih. Ternyata di luar prediksi kita bahwa Korea Selatan justru terseok-seok di laga kualifikasi ini. Mhm, mhm. Bro. Apakah Korea Selatan masih punya peluang, bro? Sebetulnya ada peluang karena laga terakhirnya Korea Selatan itu justru melawan tim yang paling lemah ya, Mhm, mhm, yaitu Brunei Darussalam. Tinggal nanti akan berhitung dari selisih gol kalau untuk menentukan runner up terbaik itu mhm, lima runner up terbaik, 5 atau 6 runner up terbaik karena kita juga menurut berita konon Bahrain juga mengundurkan diri sebagai host untuk tuan rumah untuk Piala Asia Under 17. Jadi kalau dengan demikian berarti bukan 5 lagi runner up terbaik, tapi mungkin bisa malah 6 gitu loh bro. mhm, mhm. Jadi sebetulnya ada besar kemungkinan juga Korea Selatan karena yang akan dilawan adalah Brunei Darussalam, mereka juga akan ikut melalui jalur runner up terbaik gitu loh bro. Ya, mungkin dengan catatan golnya harus banyak ya, karena harus Betul. mengalahkan Cina. Cina dengan selisih golnya Selisih, 7. jadi memang di runner up terbaik ini justru saat ini yang paling diuntungkan adalah China ya karena dia Mhm, punya selisih gol yang bagus 7. mhm, Nah makanya kalau Korea Selatan itu juga bisa mengambil nilai di atas 7 golnya dari Brunei itu ada ini ya ada peluang. mhm, Tapi itu pun juga masih berharap dari laga-laga di grup B, mhm. grup C, grup D, grup E, dan grup F, juga grup H. Ya, Karena mhm, di grup-grup tersebut itu pertandingan terakhir justru pertandingan antara juara pemuncak sementara di atas, pemuncak klasemen sementara melawan runner up-nya gitu loh. mhm. Dan kalau misalkan dari grup-grup yang mempertemukan antara juara grup dengan runner up sementara ini ketemu dan hasilnya adalah seri, mereka udah pasti berangkat sama-sama. Sebagai contoh seperti Indonesia dengan Malaysia. Mhm, Kalau Indonesia Malaysia itu seri, udah pasti hampir pasti lah ya. mhm. Mereka berdua berangkat gitu loh. Indonesia sebagai Karena juara grup, karena uh, runner up-nya punya 4 poin ya. Mhm, betul. Karena mhm. runner up-nya dengan 4 poin saja itu sudah lebih dari cukup. Karena yang dihitung hanya dari 3 tim terbaik dari masing-masing ini ya, masing-masing grup. Ya. Gitu bro. Demikian juga berarti Vietnam dengan Thailand ya. Iya, Mhm, Vietnam dengan Thailand juga kan Thailand sementara sebagai pemuncak hanya berbeda selisih gol ya. mhm. Jadi pertandingan ini juga rame. Tinggal bagaimana mereka menyikapinya. Kalau mereka memang beranggapan bahwa ini hanya pertandingan formalitas karena kita sama-sama punya kepentingan untuk masuk ke Piala Asia, ya nggak Seperti perlu di AFF gitu ya. ya. Lanjut. Nah itu juga kan sebetulnya Indonesia juga dengan Malaysia punya peluang yang sama ya. Artinya bisa punya peluang untuk ya bermain safe lah masing-masing gitu ya, untuk tidak mencari kemenangan
tapi mencari permainan seri. Cuma apakah itu jadi pertandingan yang menarik kan juga rasanya kok ya mencederai nilai-nilai sportivitas kalau begitu, Bro. Vietnam, Thailand juga ada grup D Grup haknya D ya. Arab dengan India, Mhm, Saudi Arabia melawan India, mhm, kemudian Yaman dengan Bangladesh, mhm, Afghanistan dan Tajikistan. mhm, Itu mereka adalah tim-tim yang pemuncak sementara dan runner up sementara mhm. gitu. Jadi ini akan menjadi seru, Bro. Ya. Bisa Kalau yang seru, di bisa juga anti klimaks malah. bisa bertukar posisi ya. Iya. Demikian juga yang di C ya, Bro. Ya, di grup C karena Qatar ini juga pertandingan terakhir melawan Lebanon. Mhm, Sementara di bawahnya Qatar sebagai runner up di grup ini adalah Oman. Oman yang akan ketemu Irak. Nah, mhm, justru saya melihat bahwa peluang Qatar untuk menjadi juara grup itu agak lebih besar ya, karena dia mhm, akan bermain dengan Lebanon. Qatar saat ini nilainya 7, sementara Lebanon sudah pasti tersingkir karena dia mhm, di nomor paling buncit. Sementara runner up-nya adalah Oman dengan nilai 6. Tapi di Oman ini bertandingnya melawan Irak. mhm, Irak yang kita tahu tim Asia terkemuka lah gitu loh. Ini mhm, juga langganan ikut event-event besar. Itu ada di peringkat ketiga dengan nilai 4. Seandainya Oman kalah melawan Irak, tentu Irak yang akan mengambil posisi sebagai runner up grup. mhm, Cuma persoalannya Oman bertanding sebagai tuan rumah. Apakah mhm, pemain ke-12 ini bisa mempengaruhi performa dari tim Oman? Ya bisa jadi, Bro, gitu. ya, ya. Kelihatannya ini agak sulit ya untuk menentukan siapa yang akan lolos ke Piala Asia U17 tanpa melihat laga Betul. terakhir karena memang jumlah laganya jadi seolah-olah cuma dari 3 tim teratas di setiap grup dan itu kan Iya, artinya hanya 2 laga masing-masing untuk bertanding. betul, Jadi Bro. kita tetap harus menunggu laga terakhir yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober. Ya, mungkin Betul. baru kita bisa lihat besoknya hari Senin baru kita bisa tentukan, bisa kita lihat siapa saja yang lolos ke Piala Asia U17. Betul. Ada yang lain bro yang ini sampaikan dari kira-kira grup yang akan punya peluang untuk lolos ke Piala Asia U17. Ya, saya pikir gini, Indonesia tuh saya yang sangat yakin bahwa Indonesia akan bisa keluar dari grup ini sebagai juara grup. Mhm. Dan kita nggak tahu ya hasil pertandingannya, tapi saya harapkan bahwa pemain-pemain timnas tetap memandang bahwa setiap pertandingan adalah pertandingan yang penting. Jadi tidak perlu kita bermain safety, tapi bermainlah untuk menunjukkan harga diri ya, untuk Mhm. menunjukkan kualitas yang sebenarnya dari timnas kita. Mhm. Itu harapan saya. Dan juga semoga juga di grup-grup lain juga seperti itu, biar pertandingannya jadi lebih menarik. Sama Ya. seperti Thailand dengan Vietnam yang juga harusnya sih jangan mengulang kejadian yang tempo hari. Karena kalau itu terjadi pengulangan, artinya stigma bahwa Vietnam dan Thailand adalah tim-tim yang suka main ini sepak bola gajah, itu jadi Hmm. terbukti gitu loh, Bro. Iya, iya, betul. Iya. Oke, sobat, itulah obrolan kita mengenai negara mana saja yang masih punya peluang untuk lolos ke Piala Asia U17. Menurut sobat sendiri, bagaimana nih dengan laga yang dari Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, kemudian Vietnam dan Thailand, akankah keempat negara ini lolos ke Piala Asia U17? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Thank you, Bro.